Fabulas The Collection, antologi cerpen oleh Tim Nubar Ars 2021. Candu, karya Tias Khairunisa. April 2016. Malam ini begitu sunyi. Semua orang di rumah, mama, papa, dan adik-adik tampaknya sudah tertidur pulas. Tak ku dengar suara mereka lagi. Sunyi, benar-benar sunyi. Hanya terdengar rintikan gerimis di luar rumah. Itu pun mungkin akan berhenti sebentar lagi. Aku menatap jam dinding yang terpasang di atas jendela kamar. Jarum jam menunjukkan pukul 23.45. Mataku mulai mengantuk. Namun, tetap kupaksakan terbuka. Sebenarnya aku sudah mulai lelah. Ingin secepatnya beristirahat. Bila kuputuskan beristirahat, pasti tugas ini tidak akan selesai. Terlebih, aku berjanji kepada rekan kerja bahwa besok mengirimkan tugas tersebut. Janji merupakan komitmen yang harus ditepati, apalagi ini terkait dengan pekerjaan. Bagiku, menepati janji menyelesaikan pekerjaan termasuk kunci utama memperoleh kepercayaan seseorang. Kau pasti tahu bahwa mendapatkan kepercayaan seseorang itu tentulah tidak mudah. Apabila kau sudah dapatkan kepercayaan itu, genggamlah erat, jangan sampai terlepas supaya tak menjadi petaka bagimu. Ya, tugas menjadi seorang kontributor lepas pada salah satu penerbit buku pelajaran membuatku bekerja sebaik mungkin, yakni sesuai jadwal target penyelesaian penulisan materi buku. Memang sekitar 40% lagi tugasku rampung, tapi mata seolah tak dapat diajak kompromi. Konsentrasi pun pecah, pikiranku buntu, ide seolah sirna begitu saja. Wah, aku tidak bisa begini. Tak boleh memanjakan tubuh. Aku tahu apa yang kubutuhkan saat ini. Aku pun keluar kamar, lalu menuju dapur. Segera kuambil satu saset kopi hitam, kubuka, dan memasukkannya ke cangkir. Lalu kuseduh. Saat hendak mengaduk, tiba-tiba ada yang menegurku dari belakang. "Kamu ngapain, Kak?" Dek. Sekejap aku merasa gugup menjawabnya. Ambil minum mah. "Kamu mau begadang lagi? Kamu buat kopi lagi?" tanya mama dengan nada meninggi. Iya mah. Habisnya kakak ngantuk dan besok deadline." "Ya, kalau ngantuk kamu tidur, jangan begadang terus. Minum kopi juga. Itu sama saja nimbulin penyakit sendiri. Kapan sih kamu dengar kata mama? Mama sudah bilang kan, kurangi minum kopi. Kamu masih muda. Dulu waktu seusia kamu, mama gak kayak kamu, doyan minum kopi hitam. Lebih baik banyak minum air putih, lebih menyehatkan." Aku berusaha tenang dan tersenyum mendengar perkataan mama. Aku tahu mama tidak benar-benar marah. Ia hanya berusaha mengingatkan. Mengkhawatirkan aku yang memang tidak dapat lepas meminum kopi hitam. Aku menghampiri mama sambil memeluknya. "Maafkan kakak ya, Mah. Untuk kali ini saja, Mah. Tolong izinkan ya, Mah." Mama hanya menghela napas panjang sambil mengelus punggungku. Juni 2019. Usia kandunganku sudah memasuki trimester ketiga. Tepatnya 8 bulan. Dari pagi, aku merasakan sakit kepala tak tertahankan. Ini seperti yang kurasakan selama kehamilan trimester pertama. Aku hanya dapat merebahkan tubuh di tempat tidur. Rasanya tubuh ini seolah lemah untuk digerakkan. Aku berusaha agar tidak meminum obat untuk menghilangkan sakit kepala ini. "Kamu minum obat saja kalau masih sakit," kata suamiku sambil memijat ubun-ubunku. "Gak nanti takut jadi kebiasaan. Diistirahatkan saja, nanti juga hilang sendiri." Ya sudah kalau begitu.
Oh ya, kayaknya dari pagi belum minum kopi nih. Mau kopi? Aku buatkan dulu ya, kataku sambil bangun. Gak usah, nanti buat sendiri. Aku saja yang buatkan ya, kalian buat gerakin badan. Aku segera menuju ke dapur untuk membuatkan kopi hitam untuk suami. Aku ingat sebelum hamil, setiap sakit kepala, sarapan, atau begadang, aku selalu minum kopi hitam. Selama hamil, total tidak lagi meminumnya. Terlebih, mama dan papa sangat melarangku meminum itu. Bahkan suamiku pun demikian. Namun, agaknya aroma kopi hitam di hadapanku ini begitu menggoda. Ingin segera ku minum. Tidak. Pasti nanti ketahuan dan aku akan dimarahi oleh mama, papa, dan suami. Aroma kopi begitu harum menyengat dan sakit kepala ini semakin menyerang. Aku tak kuat menahan godaan ini. Akhirnya, 2 teguk aku meminumnya. Ada rasa segar dan bahagia dalam diri. Lalu, aku tersenyum sendiri sambil mengelus-ngelus perutku yang membesar. Nak, maafkan kehilapan ibu. Ini rahasia kita saja ya sayang. April 2020. Anakku tidak pernah demam setinggi ini. Bahkan, alhamdulillah, ia jarang sekali sakit. Sekalipun terasa hangat, suhu tubuhnya tidak lebih dari 38 derajat Celcius. Kali ini, ia demam dan suhu tubuhnya hampir mencapai 40 derajat Celcius. Kau pasti tahu apa yang kurasakan. Panik. Ya, aku begitu panik. Aku tidak ingin sesuatu terjadi kepada anakku, putri kecilku, bidadariku. Mah, demamnya tinggi banget nih. Langsung dibawa ke dokter aja ya. Berarti nggak usah diimunisasi campak dulu. Iya, cepat siap-siap, kita ke dokter, ujar mama. Kalau demam tinggi seperti ini, mestinya dikasih bubuk kopi hitam, dikit, ke mulutnya. Kasih kopi hitam, mah? Maksudnya? Bayi minum kopi hitam? Untuk apa, mah? Ya, untuk menurunkan demam. Kata orang tua dulu, biar nggak demam tinggi, anak di bawah setahun atau masih bayi dikasih sedikit saja kopi. Dikasih sedikit saja kopi hitam di ujung sendok. Memang itu sudah terbukti benar, mah. Ya, biasanya kata orang tua dulu itu benar. Artinya, cucu teman mama dikasih itu, demamnya turun. Berarti itu hanya mitos kan, mah? Tidak sepenuhnya benar. Ya, terserah kamu. Boleh percaya atau tidak. Biasanya, ajaran orang tua dulu itu benar. Cuma bedanya, anak zaman sekarang suka kurang percaya. Karena dianggap mitos itu nggak benar. Sepertinya mama menyindirku. Mungkin aku sudah menyinggung mama karena kekurang percayaanku terkait pemberian kopi terhadap bayi. Memang benar, aku ragu dengan hal itu. Menurut nalarku, masih kurang masuk akal. Bagaimana mungkin anak kecil itu diberikan kopi bubuk agar demamnya turun? Semakin kupikirkan, semakin pusing rasanya. Karena semakin pusing, ingin saja ku minum segelas kopi hitam. Namun, tidak untuk sekarang. Prioritas ialah membawa anakku ke dokter. Hampir 2 jam kemudian, dokter mendiagnosis bahwa anakku terkena campak. Ya, demam tinggi yang dialaminya itu sebagai gejala campak. Apakah itu tidak apa-apa, dok? Tanyaku. Oh, tentu tidak apa-apa, Bu. Bila anak terkena campak lebih awal, itu lebih baik. Tapi, anak saya belum sempat diimunisasi campak, dok. Baru mau diimunisasi, sudah sakit duluan. Tenang saja, Bu. Insya Allah itu pertanda antibodi anak ibu cukup baik. Dok, maaf. Ini bukan disebabkan saya suka minum kopi, kan? Mendengar pertanyaanku itu, dokter tertawa pelan. Kau pun pasti demikian. Aku tahu dan sadar bahwa itu merupakan pertanyaan bodoh.
Tentu saja tidak, Bu. Ibu masih memberi ASI. Aku pun mengangguk. Sebenarnya, meminum kopi itu tidak apa-apa, Bu, selagi tidak berlebihan. Misalnya, hanya secangkir sehari. Jika ibu meminumnya sehari 500 ml, itu baru membahayakan. Mendengar penjelasan dokter, aku merasa tenang dan tersenyum. September 2020. Lagi dan lagi, aku merasa sakit kepala. Tubuhku juga terasa lemas. Dadaku begitu sesak. Meski begitu, aku harus tampak kuat demi anakku. Aku tak boleh memanjakan fisikku ini. Prinsip tetap satu, berusaha menghindari minum obat bila keadaan tubuh seperti ini. Hanya butuh satu, yakni minum kopi hitam. Memang, ia telah menjadi candu bagiku. Ia seperti narkoba bagi tubuhku. Sehari tak meminumnya, seolah tubuh ini drop. Aku ke dapur. Segera saja aku seduh kopi hitam. Setelahnya, aku membawa kopi itu ke kamar untuk dinikmati sambil menjaga anak yang bermain boneka. Baru saja ingin meminum kopi, Mama masuk ke kamar sambil menegur. "Kamu minum kopi lagi, Kak?" "Iya, Mah. Habis kepala kakak sakit." "Ya, kalau sakit, kamu minum obat. Jangan minum kopi. Kamu tidak kasihan sama anak kamu. Nanti, pasti ia susah tidur saat malam. Kamu bakal begadang. Kamu sendiri sih yang membuat anak kamu begitu. Mama kan sudah bilang, kalau masih kasih ASI, jangan sembarangan makan dan minum. Konsumsilah yang sehat demi kesehatan anak. Papa saja tadi berpesan agar kamu tidak meminum kopi lagi." "Mau bagaimana lagi, Mah? Kopi hitam seperti vitamin bagi kakak. Sehari tidak minum kopi, beda rasanya di tubuh kakak." "Vitamin? Mama kan sudah berulang kali bilang, kurangi kebiasaan minum kopi. Kalau perlu, hilangkan. Kasihani tubuh dan anak kamu. Jangan egois, pikirkan kesehatan kamu dan anak." "Ya, Mah, maaf. Tapi ini tanggung, Mah. Sudah dibuat kopinya. Jadi, boleh ya kakak minum? Mungkin saja ini menjadi kopi terakhir," kataku sambil tersenyum agar emosi Mama menurun. Mendengar itu, Mama hanya menghela napas panjang, lalu meninggalkan kamar. Sambil meminum kopi hingga habis, aku merenungkan perkataan Mama tadi. Benarkah aku ini egois dengan menganggap kopi sebagai vitamin bagi tubuh? Bodohkah anggapanku itu? Tak dapat kumungkiri, tubuhku telah candu akan kopi hitam. Sulit rasanya terlepas untuk tidak meminumnya. Adapun bila anakku sulit tidur pada malam hari, aku tak yakin itu sebagai dampak aku meminum kopi hitam. Justru karena meminum kopi hitam, anakku tidur begitu pulas. Tak gelisah di malam hari dibandingkan aku tidak meminumnya. Lalu, apakah kebiasaanku yang tidak dapat hilang itu merupakan suatu kesalahan? Tiba-tiba anakku menghampiri. Lalu ia memeluk dan menangis. Semakin lama, ia menangis semakin kencang. "Wah, wah, bu, bu." Nah gitu, baiklah. "Loh, anak ibu kenapa? Kok menangis?" tanyaku sambil mengusap pelan kepalanya. Mama langsung ke kamarku lagi. "Ada apa? Kok tiba-tiba nangis kencang? Ada yang sakit?" Mendengar pertanyaan Mama, aku segera menggeleng. Tak sampai semenit, mendadak aku merasakan dada sebelah kiri sakit. Makin lama, makin sakit. "Mah, tolong pegang Aisyah." Mama langsung menggendong anakku. Spontan aku memegang dada kiri yang sakit sekali. Napasku sesak, seperti tersengat di tenggorokan. Aku merasa tubuh ini begitu ringan, seperti bulu tertiup angin. Tiba-tiba saja pandanganku buyar. Benar-benar buyar hingga akhirnya menjadi gelap. Selesai.
berdiri di dalam kopi. Karya Algis Hubo. Entah dari mana rasa cinta itu muncul. Rasa cinta itu muncul bagaikan kedua bibir yang saling bertemu dengan kehangatan air kopi. Tanpa menunggu untuk menyicipi rasanya, kopi itu sudah berhasil menjelajah hati. Rinai hujan terdengar nyaman di telinga, bagaikan musik santai yang mengiringi ketenangan. Hujan itu seperti menambah kesan di sebuah kafe, semakin menarik perhatian setiap pengunjung. Hujan di malam hari menghasilkan suasana sunyi dan dingin yang menusuk ke dalam tubuh. Bahkan seorang perempuan kini berlari tergesa-gesa mencari tempat yang aman baginya. Tempat yang bisa membuat tubuh mungil yang menggigil hebat itu merasa hangat. Dengan rasa canggung, perempuan itu mengetuk pintu kafe. "Permisi mas, kafe ini masih buka?" Seorang laki-laki yang merupakan pemilik sekaligus barista kafe itu memandangnya heran. Karena di depan pintu sudah tertera tulisan sangat jelas jika kafenya sudah tutup. Namun, karena merasa kasihan, laki-laki itu mengatakan jika kafenya masih buka. "Iya mbak, silakan masuk." Setelah pintu terbuka, perempuan itu berlari kecil menuju ke salah satu kursi yang berjejer di dalam. Dengan napasnya yang masih terengah-engah, ia meminta kopi kepada laki-laki tadi. "Mas, saya mau kopi, tapi jangan yang pahit." Laki-laki itu mengernyit dengan alis mata yang dinaikkan. "Kalau begitu, tunggu sebentar ya mbak." Ia bingung harus apa, karena terus terang saja kafenya tidak ada menu seperti itu. Namun, setelah ia melihat botol susu cair manis di dalam kulkasnya, otaknya berinisiatif untuk mencampurkan kopi dengan susu. Ia mulai membuatnya dengan sangat hati-hati, mencicipi rasa kopi di setiap takaran, kemudian mengambil secari kertas dan pulpen, lalu mulai menulis resep yang baru saja ia temukan. Hanya membutuhkan waktu 5 menit saja, ia sudah berhasil membuat kopi yang tidak ada di daftar menunya. Senyuman terukir di wajahnya ketika mulai berjalan dengan membawa secangkir kopi untuk perempuan itu. Matanya yang tajam seolah seperti pelengkap ketampanannya. "Ini mbak, silahkan diminum," ujarnya dengan senang hati. "Makasih ya mas." Perempuan itu meminum kopi yang telah dicampur susu. Seraya, kedua matanya dipejamkan. "Oh iya mas, perkenalkan, nama aku Kavea." Lanjutnya yang masih menikmati rasa kopi. "Nama aku Buna, salam kenal," balas sang pemilik kafe, tentunya sambil tersenyum simpul. "Nama yang unik. Kau tahu, orang Ethiopia memberi nama kopi dengan sebutan Buna." "Benarkah?" tanya Buna yang masih dibalas anggukan kecil oleh Kavea. "Ngomong-ngomong, makasih ya," sambungnya. "Untuk?" heran Kavea. "Berkat kamu, kafeku memiliki menu baru." "Wah, benarkah?" hanya anggukan dari Buna yang Kavea terima. Semakin malam, semakin deras air yang diturunkan oleh sang langit. Kilat petir yang menjadi saksi derasnya hujan sesekali membuat siapa saja terkejut dibuatnya. Kini benak Kavea ingin melontarkan beberapa kata kepada Buna. Bagaikan petir yang pemberani, Kavea pun melontarkan kata itu. "Buna," tegurnya. "Bolehkah aku tinggal di sini untuk beberapa hari?" "Hah? Tinggal di sini? Memangnya apa yang terjadi denganmu?" Buna bertanya terkejut. "Sudahlah, aku tidak ingin membahasnya lagi.
Bagaimana? Apakah aku boleh tinggal di sini? Tanyanya dengan penuh harapan. Cuma beberapa hari. Buna menggaruk tengkuknya yang sama sekali tidak terasa gatal. Bagaimana ya? Sebenarnya kita tidak boleh tinggal di tempat yang sama. Kau tahu kan maksudku? Ya, aku mengerti. Tapi mau bagaimana lagi? Ucapnya sambil menundukkan kepala. Bagaimana jika aku menjadi pelayan di sini? Sebagai bayaran untuk tempat tinggal. Buna memainkan dagu belah duanya itu dengan sesekali bibir bawahnya digigit. Baik, kau boleh tinggal dan jadi pelayan di sini. Sebenarnya ada keraguan mengizinkan Kafea untuk tinggal di sini. Tapi hatinya telah berkata lain. Matahari yang cerah sudah terbit dari ufuk timur. Kehangatannya membuat siapa saja tersenyum dan membajamkan mata sejenak untuk menenangkan hati. Semakin bertambahnya waktu, cahaya matahari berhasil menyelinap masuk melalui celah-celah kafe Buna. Kafea, tolong bersihkan semua meja ya. Perintah Buna dengan detak jantungnya yang berdegup kencang. Entah sejak kapan detak jantungnya berdegup sangat hebat ketika melihat senyuman manis dari Kafea. Oke siap, ujar Kafea. Kemudian Buna pergi menuju ke depan kafenya. Manik matanya tidak sengaja melihat poster yang berukuran kecil. Begitu sangat terkejutnya ia setelah melihat foto seorang perempuan yang mirip sekali dengan Kafea. Setelah ia membacanya dengan teliti, ternyata benar. Nama seorang perempuan yang di dalam poster itu bernama Kafea. Kafea Michael. Setelah membaca semua tulisan yang berada di dalam poster, ia melangkahkan kakinya menuju tempat Kafea berada. Benar, ini kamu. Tanyanya antusias. Kafea membulatkan matanya dan kemudian langsung memeluk tubuh Buna. Tolong aku Buna. Sebenarnya, aku telah menjadi buronan, anak buah suruhan ayahku. Buna tidak bisa berkata-kata dengan detak jantungnya yang semakin berdegup kencang. Mulut yang seharusnya berkata bijak, kini terasa terjahit oleh detak jantung itu. Namun, pada akhirnya jahitan itu terlepas sehingga bisa mengatakan sesuatu. Tenang, aku ada di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkan cewek semanis kamu. Kafea mengangkat kepalanya yang sedari tadi ia tenggelamkan di dada bidang milik Buna dan menatap lelaki itu dengan penuh kasih. Makasih Buna. Maaf aku tidak bisa mengatakan alasan mengapa aku jadi buronan. Selama itu yang terbaik, tidak apa-apa. Aku siap menunggu, siap menjadi pendengarmu, baik pendengar ucapan maupun pendengar perasaan. Nampaknya perkataan itu terlalu manis sehingga membuat hati Kafea terasa mencair begitu saja. Akhirnya aku menemukanmu, Nona. Kau mau lari dari perjodohanmu itu? Percuma saja. Ayahmu sudah mengandalkan itu semua kepada kami. Tiba-tiba ada 3 orang mendatangi kafe itu. Mereka menggunakan pakaian serba hitam, dan salah satunya yang telah berucap barusan. Siapa kalian? Tanya Buna yang masih memeluk Kafea. Oh, jadi kau suruhan ayah Kafea? Tanyanya lagi bersamaan dengan Kafea yang memutarkan kepalanya untuk melihat ketiga orang itu. Kau bukan urusanku anak muda. Sebaiknya minggir jika tidak ingin sesuatu terjadi menimpamu. Ancam salah satu dari ketiga orang itu. Memang kalian bisa apa? Badan kalian besar, tapi beraninya sama cewek. Ih, banci kalian semua. Oh, boleh juga mulutmu itu. Ketiga orang itu langsung mengarah ke Buna dan Kafea.
Tangan kekar mereka segera menerkam Kafea, seperti seekor serigala yang menerkam mangsanya. "Gak ada otak kalian semua," tukasnya sambil menarik Kafea yang sedang menangis dan mengerang kesakitan. "Bajingan kalian! Lepaskan Kafea! Bodoh!" Sarkasnya sambil memukuli badan ketiga orang itu bergantian. Jujur, Bunda sangat tidak tega melihat air mata yang terus mengalir dari sudut mata Kafea. Dor! Peluru baru saja mengenai punggung Bunda, sehingga darah segar mengalir cukup deras. Kafea yang melihatnya berusaha melepaskan genggaman kuat dari ketiga orang itu. Lalu ia memeluk tubuh Bunda sambil menangis, melihat punggung barista tampan itu terluka parah. "Buna, bertahanlah. Aku sangat mencintaimu. Entah sejak kapan rasa ini muncul. Buna, kau harus kuat," ujarnya sambil menangis hebat. Bunda tersenyum sambil menahan rasa sakitnya. "Kau tahu cantik, aku juga sangat mencintaimu. Senyumanmu begitu memikat dan membuat hatiku tidak bisa berpaling darimu," balasnya sambil menutup mata. "Entah sejak kapan datangnya," sambungnya seraya dengan napas terakhir yang dihembuskan. "Buna, kau bodoh. Kau lemah. Bagaimana bisa kau selemah ini? Buna, bangun. Jangan tinggalkan aku. Kau jahat sekali. Bisa-bisanya kau meninggalkan duri dalam hatiku." Kafea nampaknya sangat terpukul sekali perasaannya. Beberapa kali ia berusaha menahan isakannya, tapi tak bisa. Rasa sakitnya itu terlalu besar untuk ditampung. Ia masih terus menangis hebat sambil memeluk tubuh Buna yang berada di pangkuan. Suasana kafe itu mendadak ramai, dipenuhi orang yang saling bertanya ketakutan. Mereka yang melihat Kafea dan jasad Buna seperti menambahkan suasana duka yang amat mendalam. Hingga beberapa menit kemudian, polisi datang membekuk ketiga orang itu. Bahkan polisi telah menembak salah satu dari mereka yang berusaha melarikan diri. Kini, rasa cinta yang sempurna tapi tidak sempat terucapkan. Hanya menjadi kenangan yang sangat pahit, bahkan bisa dikatakan seperti duri yang menyusup ke hati. Selesai. Aroma kopimu manis sekali. Karya Lina Chan. Kau bagaikan aroma kopi yang selalu kurindu, yang selalu kucandu. Ini adalah gelas kelima berisi seduhan kopi hitam yang kau buat. Katamu, aku harus meminum banyak agar bisa terjaga lebih lama. Aku menurut saja. Aroma kopimu manis sekali. Manis raut wajahmu yang sedari tadi kupandangi tiada henti. Sebenarnya, aku tidak pernah meminum kopi manis. Aku hanya akan meminum kopi hitam tanpa campuran apapun. Pahit? Ya, pahit adalah rasa kesukaanku. Bapakku yang mengajarkan begitu. Karena menurut Bapak, rasa manis itu tidak baik untuk kesehatan. Rasa manis lama-kelamaan akan menjadi candu dan pelan-pelan akan menggerogoti tubuh kita. Aku tak ingin hal itu terjadi. Oleh karenanya, menikmati kopi pahit adalah cara yang bijak untuk berdamai dengan diri sendiri. Namun, ketika kau datang, entah mengapa, aku melupakan pesan Bapak. Kau menggantikan kopi pahit dengan kopi beraroma manis.
teramat manis, hingga aku lupa bagaimana mengecap rasa pahit. Jika ku ingat dengan seksama, kau dan aku bertemu secara tak sengaja di warung kopi Bo Room. Warung kopi langgananku dekat rumah. Ya, seperti biasa, aku memesan kopi hitam tanpa gula. Seketika itu, kau datang memesan segelas kopi susu, lantas duduk persis di sebelahku. Aku yang sedang menyeruput segelas kopi panas, mendadak tersedak. Ku teriaki Mbok Rum yang sedari tadi terpaku di tempat duduknya. Kemanisan, Bo. Kata siapa manis? Kopi ini tidak diberi gula. Kamu sehat tidak? Apa mau diberi kopi yang lebih pahit lagi? Sahut Mbok Rum. Aku sebenarnya tak tahu harus bagaimana. Mbok Rum sedari tadi mengoceh tiada henti. Kau yang menyaksikan kejadian ini tampak menahan tawa. Aku jadi salah tingkah. Boleh, aku coba. Aku terkesiap ketika kau menawarkan diri mencoba kopi pahit yang rasanya benar-benar kemanisan. Aku mengangguk pelan. Dari barik rambutmu yang tergerai, kulihat kau meneguk kopi hitam itu dengan anggun. Bibir merahmu mengecap-ngecap rasa. Lalu kau tersenyum memandangku. Iya, manis. Kabehane wis pada sinting. Kopi pahit diomong manis. Dasar wong edan. Artinya, kalian semua sudah gila. Kopi pahit dibilang manis. Dasar orang gila. Seketika Mbok Rum naik hitam. Diusirnya kami berdua dari warung kopinya. Sudah, tidak usah diminum lagi. Kalian semua pergi dari sini. Jangan pernah kesini lagi. Aku masih bingung dengan keadaan ini. Bingung pula dengan Mbok Rum yang tiba-tiba sangat marah dengan ucapanku dan ucapan kau juga tentunya. Sejurus kemudian, kau tampak cekikikan sendiri. Wajahmu kala itu tampak sangat cantik. Seketika itu juga hatiku berdesir saat kau berbisik, Mbok itu benar, kopi hitam itu pahit, yang manis itu kau. Aku dan kau lantas berkenalan saat itu. Lalu, entah mengapa, aku selalu merindukanmu. Maka setiap hari, ku ajak kau bertemu untuk sekadar bertukar cerita sambil ditemani secangkir kopi kesukaan kita masing-masing. Dan entah mengapa, semua kopi tanpa gula itu berubah jadi manis jika diminum bersama denganmu. Boleh, aku minta jangan pakai gula. Kataku padamu suatu waktu ketika kau ingin membuatkanku kopi untuk berjaga malam. Iya, memang selalu kubuatkan kopi hitam tanpa gula untukmu. Mengapa rasanya selalu manis ya? Aku terheran-heran pada panca indraku ketika meneguk kopi buatanmu. Kau selalu bilang tak pernah menambahkan gula, tetapi ada aroma manis yang tertangkap oleh indera penciumanku. Lalu, aroma manis itu membuat rasa kopi pahit menjadi manis selama aku meneguk kopi hitam itu bersamamu. Gara-gara aku ya, kopimu menjadi tidak nikmat lagi. Wajahmu tiba-tiba memelas, persis seperti raut wajah seekor anak kucing yang polos dan menggemaskan. Kupalingkan wajah yang tiba-tiba memerah semu ketika melihatmu. Bukan karena kau. Mungkin aku terlalu bahagia bisa berjumpa denganmu, sehingga kopi sepahit ini pun bisa menjadi manis ketika bersamamu. Aku pasti akan selalu merindukan kopi manis buatanmu ini, panjang waktu. Aku berkata jujur saat itu. Beberapa saat kemudian, jantungku berdegup kencang saat tanganmu menyentuh lembut tanganku. Lalu kau berucap lembut, aku juga sangat bahagia bisa bersamamu. Jika demikian, bolehkah aku menemanimu berjaga setiap malam?
akan kubuatkan kopi kesukaanmu. Lalu, kita bisa bercerita sepanjang malam sambil memandang langit penuh bintang. Dengan begitu, kita bisa selalu bertemu sepanjang waktu. Sebenarnya tak boleh ada yang masuk kawasan tempatku bekerja selain aku dan karyawan-karyawan yang lain. Tapi, kau adalah pengecualian. Maka, hari-hari selanjutnya, kau selalu menemaniku untuk berjaga malam di kantorku. Lalu, kita kembali pagi hari sebelum karyawan-karyawan lain datang. Untuk sampai ke kantor istimewaku, kita harus menempuh waktu 1 jam dengan menggunakan motor bututku. Walaupun jalannya terjal, kau selalu tampak senang. Katamu, kita bukan seperti akan bekerja sebagai penjaga malam, melainkan akan bermain dengan alam. Dan lebih sering kau bilang bahwa kita seperti sedang uji nyali di tempat itu. Ya, bagaimana tidak? Tempat kerjaku terletak di sebuah kawasan luas membentang dengan ribunan pepohonan hijau. Persis di ujung hutan yang kita lewati ini. Matamu berbinar takjub ketika melihat luasnya lahan penggalian pasir dengan berpuluh-puluh eskavator yang terjejer rapi di sana. Ada sebuah bangunan kecil dengan jendela kaca di pintu masuk kawasan penggalian itu. Itulah tempatku bermalam dengan alam sepanjang kelam. Di tempat ini, aku hanya perlu menjaga agar ekskavator dan alat-alat berat lainnya tidak dicuri. Tak ada siapa-siapa di sini, hanya aku sendiri sepanjang malam. Biasanya hanya bersahabatkan kopi hitam, radio, dan hantu-hantu yang bergentayangan hilir mudik tanpa permisi. Pernah kau bertanya, apakah aku tidak merasa takut sama sekali? Aku katakan, tidak. Karena semua hantu sudah tak tahu malu memperlihatkan wujudnya padaku. Bagaimana bisa aku takut melihat wujud mereka jika mataku sudah kebal dengan wujud yang itu saja dan sudah kutonton ratusan kali. Aku malah bosan melihat mereka. Lalu, kau pun bertanya, bagaimana jika ada segerombolan pencuri datang kemari? Aku katakan kepadamu bahwa aku sudah bersahabat dengan hantu-hantu dan mereka yang akan datang membantuku. Kau terpingkal-pingkal mendengarnya. Saat itu, tawamu manis sekali. Sebenarnya, itu hanya gurauanku saja. Tak pernah ada pencuri yang berhasil melakukan aksinya di sini, karena aku bisa membuat para pencuri itu babak belur dengan jurus-jurus silatku yang belum pernah terkalahkan. Kau lalu bertanya kepadaku, mengapa mau bekerja di tempat terasing seperti ini? Itu karena keadaanlah yang memaksaku. Ayahku sudah tiada, tinggallah aku berdua dengan ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan. Tak ada yang mengurusnya jika aku bekerja jauh. Maka, kuputuskan menerima tawaran bos Benny ketika memintaku bekerja sebagai penjaga malam di lahan usahanya ketika ia mengetahui bahwa aku adalah orang yang jujur, pemberani, dan terkenal jago bela diri. Aku senang sekali bisa leluasa bekerja ketika malam hari, lalu pulang pagi. Sehingga ketika ibuku terbangun dari tidurnya, aku sudah bisa berada di sisinya sepanjang hari. Kau terharu mendengarnya. Lalu, malam-malam selanjutnya, kita habiskan waktu untuk bercerita dan tertawa bersama tanpa ada seorang pun yang tahu. Ceritakanlah sesuatu tentang dirimu yang belum aku ketahui. Ku genggam erat jemarimu yang sedari tadi sibuk mengaduk-aduk kopi hitam dalam gelasku yang keenam. Kau terperanjat. Entah mengapa, aku bertanya demikian padamu. Sudah lama aku penasaran dengan kehidupanmu, keluargamu, hingga aktivitas keseharianmu. Aku ingin tahu banyak tentangmu, namun
Entah mengapa, selama kita bersama, kau tidak terlalu terbuka tentang kehidupan pribadi. Kau tampak begitu muram mendengar perkataanku. Apakah latar belakangku begitu penting untukmu? Aku hanya ingin tahu. Nanti juga kau akan tahu. Ada yang aneh dari jawabanmu. Kau tampak menyembunyikan sesuatu. Namun, genangan air di matamu itu tampak jelas. Tak bisa disembunyikan dariku. Kuseka kecil air mata yang menetes di pulpuk matamu. Aku tak tahu mengapa kau menangis. Aku sangat takut jika kau marah padaku. Kau marah padaku? Hari ini senyummu hanya tampak sedikit. Entah, goresan senyum itu kau lipat di bagian mana sehingga aku tak bisa melihat senyuman paling indah di wajahmu yang bersinar seperti bintang. Aku tidak pernah marah kepadamu. Kau terlalu baik untukku. Betapa bahagia aku mendengarnya. Kau berbalik menghadapku. Kini bisa kulihat matamu sembab. Namun tak memudarkan raut cantikmu di wajah itu. Lalu kau peluk tubuhku erat. Dalam waktu yang bersamaan, kita mengucap kalimat yang sama. Aku mencintaimu. Seketika aroma kopi yang teramat manis itu menyeruak ke seluruh sudut ruangan. Ingin sekali kunikmati kopi gelas ke-6 yang sedari tadi kau buatkan khusus untukku. Namun, sial, mataku terasa amat berat. Setelah itu, aku tak tahu apa yang terjadi. Yang masih bisa kudengar, walaupun lamat-lamat, adalah kata maaf darimu. Entah untuk apa. Aku terkesiap. Sadar, telah tertidur pulas. Baru kali ini, aku tertidur pada jam tugas. Apakah aku terlalu banyak meminum kopi beraroma manis buatanmu? Mengapa pula kau tak membangunkanku? Aku menggerutu padamu, yang sekarang entah berada di mana. Di ruangan ini, hanya ada aku dan kopi hitam buatanmu. Mungkin kau sedang memandang bintang seperti biasanya. Bergegas aku bangkit. Gelas kopi beraroma manis yang teramat manis di meja itu kubawa serta. Aku akan meminumnya nanti, selepas menemukanmu. Di luar sana, langit tampak mendung. Tak ada satupun bintang yang bersinar. Aku yakin kau akan kecewa melihat langit malam ini. Jika benar demikian, seharusnya kau tak perlu lama-lama berada di luar. Udara dingin malam ini akan membuatmu menggigil. Bahkan, kau akan terasa membeku. Kubiarkan kakiku melangkah mengikuti alur yang ingin ia pijak. Di jajaran eskavator yang terparkir rapi itulah, aku menemukanmu. Sedang bergandengan tangan dengan seorang lelaki hendak bergegas pergi. Diikuti oleh puluhan orang berpakaian ninja. Setiap orang yang berpakaian ninja itu memanggul sebuah karung yang kuyakin adalah sesuatu yang berharga. Ketika mata kita beradu, kau tampak begitu cemas. Tanganmu bergetar hebat. Beberapa monitor dan CPU eskavator terlepas dari genggamanmu. Diikuti suara kerincing seikat kunci tergantung yang kukenal jelas adalah milikku. Yang tampaknya kau ambil diam-diam. Sudah kubilang, beri dia obat tidur dalam dosis yang banyak. Mengapa dia masih bisa berkeliaran? Hah? Lelaki yang menggandeng tanganmu berbicara keras sekali. Aku melihatmu sangat ketakutan. Tubuhku kaku menatap pemandangan ini.
Kopi di dalam gelas yang sedari tadi kubawa untuk kita minum bersama, lama-kelamaan mulai membeku. Tapi tidak dengan aromanya. Aromanya semakin lama semakin kuat tercium. Manis sekali. Jika saja aku tidak membawa kopi beraroma manis ini dalam genggamanku, mungkin sudah kuhabisi lelaki yang sedari tadi menggandeng tanganmu. Kukoyak-koyak orang-orang berpakaian ninja itu. Lalu, aku akan membuat perhitungan denganmu. Namun, aku tak kuasa. Aku hanya mampu menatap wajah teduhmu dengan kedua mataku yang berderai sendu. Aku tetap bergeming ketika aroma manis kopi buatanmu ini semakin menusuk-nusuk sanubari. Kuberikan kau waktu untuk memikirkan kisah segelas kopi beraroma manis ini akan seperti apa. Tapi, kau juga tetap bergeming di tempatmu, tanpa melakukan sesuatu, tanpa berkata apa-apa. Harusnya, waktu itu kuikuti pesan Bapak, agar aku tak mencandu aroma manismu yang kini pelan-pelan menggerogoti kewarasanku. Pada akhirnya, lelaki yang menggandengmu membidikan pelurunya tepat ke arah gelas kopi yang kupeluk erat di dadaku. Gelas kopi itu pecah berhamburan, namun tidak dengan aromanya. Aromanya tetap utuh, manis sekali. Semanis aroma kopi sewaktu pertama kali kita bertemu. Selesai.